Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Winarsi dengan NPM 2019-14-50-1206 dari kelas R5N Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, Universitas Indah PGRI, Jakarta. Kali ini saya akan memaparkan hasil analisis saya terkait dengan pengaruh leasing terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1199/KMK.01/1991 tentang kegiatan sewa guna usaha atau leasing, pada pasal 1A, pengertian leasing atau sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala, yang dimana leasing sendiri berasal dari bahasa Inggris lease yang memiliki arti menyewakan. Secara umum, leasing adalah setiap kegiatan bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu. Dengan demikian, kita dapat mengetahui bahwa apabila kita melakukan penyewaan kepada leasing, maka secara langsung juga membantu perekonomian di Indonesia. Sebab dengan kita menyewa pada leasing tersebut berupa barang atau peralatan atau mesin yang diberikan oleh lessor yang menyewakan atau yang menyewakan tersebut kepada lessee, si penyewa, baik itu per orang maupun badan ataupun lembaga atau perusahaan, maka ikut ambil andil dalam mencapai yang namanya membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitar atau di penduduk Indonesia yang sedang dilakukan kegiatan yang berhasil usaha tersebut dalam kegiatan usaha tersebut. Contohnya bila leasing suatu perusahaan membuat perusahaan dalam bidang jasa antar barang, membutuhkan kendaraan misalnya pickup atau mobil box untuk mengangkut barang, maka menyewa ke leasing mobil box tersebut dan pastinya butuh supir. Nah, maka supir inilah yang jadi penyerapan bagi tenaga kerja dalam bidang kesupiran, seperti dengan syarat-syarat yang disediakan oleh memenuhi usaha tersebut, seperti SIM A karena mobil, seperti itu. Dari barang-barang yang disewakan tersebut pasti memiliki nilai yang harus dikenakan pajak. Pajak tersebut meliputi 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
Yang keempat, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Yang kelima, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125 MK titik 013 1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan sebagai mana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1256 MK titik 00 1989 tanggal 18 November 1989. Yang keenam, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 634 MK titik 013 1990 tanggal 5 Juni 1990 tentang pengadaan barang modal berfasilitas melalui perusahaan sewa guna usaha atau perusahaan leasing, sehingga wajib membayar pajak penghasilan pasal 23 atau PPh 23, yang merupakan PPh itu adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. Dengan demikian, dalam leasing juga membantu pendapatan negara karena membayar pajak untuk kegiatan pembangunan di Indonesia, untuk membangun Indonesia seperti membangun tol, tol, terus sekolah, terus fasilitas umum lainnya, pengadaan seperti bis dan pembangunan taman, terus museum seperti itu. Nah, dalam pembangunan itu juga kan pasti mengadakan proyek. Nah, proyek ini kan pasti ada konstruksinya. Nah, pasti dalam peralatan pemukimannya tersebut akan lebih efisien jika menyewa kepada leasing dengan jangka waktu yang ditentukan sampai dengan selesainya konstruksi pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah untuk membangun Indonesia lebih baik lagi, sehingga kan dampaknya nanti ke kita masyarakat semuanya, yang dimana barang komoditas akan menjadi lebih cepat distribusinya karena adanya tol antar pulau, jembatan seperti itu, sehingga barang-barang kebutuhan pokok bagi masyarakat akan terus terpenuhi dan tidak terjadi kelangkaan karena keterlambatan distribusinya, dan menjadikan akses antar wilayah di Indonesia saling terhubung satu dengan lain. Maka pertumbuhan di ekonomi di Indonesia akan menjadi lebih cepat karena adanya hal tersebut. Nah, ini kan menjadi multi efek bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia secara tidak langsungnya. Sekian, itulah hasil analisis saya terkait dengan pengaruh leasing terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Galuh Sekar Ramandaru, NPM-nya 2019 14 50 12 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana analisa perkembangan leasing di Indonesia terhadap perekonomian di Indonesia. Pengertian leasing sendiri adalah kegiatan pembiayaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau operating lease untuk digunakan oleh lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Nah, tujuan leasing sendiri umumnya adalah guna memberikan
kemudahan untuk masyarakat dalam memiliki barang modal, walaupun barang tersebut memiliki nilai harga yang tinggi. Di Indonesia, perkembangan persebaran modal untuk memulai sebuah usaha masih belum merata. Masih banyak masyarakat yang membutuhkan biaya modal untuk melancarkan usahanya, di mana leasing menjadi lembaga pembiayaan yang dibutuhkan dalam perekonomian di Indonesia. Karena dengan adanya leasing bagi usaha kecil dan khususnya sepeda motor merek Honda. Lalu yang ketiga ada PT Trust Finance Indonesia Tbk, yaitu bergerak dalam bidang penyediaan dana atau barang modal yang meliputi sewa pembiayaan anjak piutang, pembiayaan kartu kredit, dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Lalu di sini saya akan menjelaskan dasar hukum dalam leasing. Dasar hukum sewa guna atau leasing yang pertama itu diatur oleh SK Menteri Keuangan nomor Kep/38-MK/4/tahun 1972 tentang lembaga keuangan. Lalu yang kedua ada Kepres nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan. Yang ketiga yaitu KMK nomor 448/KMK-17/2000 tentang pembiayaan perusahaan. Nah, yang keempat ada KMK nomor 634/KMK 013 kecil dan mikro akan memberikan manfaat atas pemberian kredit. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa leasing dapat membantu peningkatan produktivitas dalam sebuah negara. Dengan semakin banyak orang yang memanfaatkan leasing, kemungkinan penerimaan kredit dari bank akan meningkat yang akan menjaga sirkulasi perputaran uang. Jadi keberadaan leasing di Indonesia berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas sebuah negara sehingga banyak barang modal yang terdistribusi. Secara tidak langsung, leasing bisa mengatasi masalah inflasi dan mudahnya masyarakat dalam mendapatkan barang modal akan mengurangi pengangguran suatu negara. Nah, adapun perusahaan yang bergerak di bidang leasing, yang pertama PT Mandala Multifinance Tbk, yaitu bergerak di bidang sewa guna usaha, kartu kredit, anjak piutang, dan pembiayaan konsumen. Lalu yang kedua ada PT Wahana Otomitra Multiarta Tbk, yaitu bergerak di bidang pembiayaan sepeda motor, khususnya sepeda motor merek Honda. Dasar hukum sewa guna atau leasing yang pertama itu diatur oleh SK Menteri Keuangan nomor Kep/38-MK/4/tahun 1972 tentang lembaga keuangan. Lalu yang kedua ada Kepres nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan. Yang ketiga yaitu KMK nomor 448/KMK-17/2000 tentang pembiayaan perusahaan. Nah, yang keempat ada KMK nomor 634/KMK
1990 tentang pengadaan barang modal berfasilitas melalui perusahaan sewa guna usaha atau perusahaan leasing. Nah, lalu yang kelima, ada diatur dalam KMK nomor 1969 garis miring KMK 01 yaitu tentang kegiatan sewa guna usaha atau leasing. Sekian analisa saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Widya Rahayu, nomor NPM 2019 1450 1179. Saya akan menjelaskan mengenai analisis keberadaan leasing dengan perekonomian di Indonesia. Leasing termasuk dalam salah satu perusahaan pembiayaan yang bergerak di sewa guna usaha, di mana perusahaan tersebut termasuk dalam salah satu lembaga keuangan di Indonesia. Tujuan dari keberadaan leasing di Indonesia yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia dan membuka lapangan pekerjaan. Jika masyarakat ingin membuka usaha dan terkendala masalah modal, maka masyarakat bisa meminjam di leasing atau perusahaan pendanaan tersebut sehingga mereka bisa terhindar dari rentenir dan pinjaman online ilegal yang mungkin saja memberikan pinjaman tapi dengan bunga yang sangat tinggi. Mereka bisa mendapatkan pinjaman dengan syarat yang lebih ringan dan leasing tersebut akan memberikan 100% pembiayaan kepada nasabahnya. Jadi, keberadaan leasing saat ini yaitu untuk membantu perusahaan yang membutuhkan modal dengan cepat sehingga perusahaan tersebut dapat memulai menjalankan operasionalnya. Dengan begitu, semakin banyak dana yang terdistribusi, maka semakin banyak pula produksi dalam negeri. Sehingga pengaruh produksi tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam negeri, bahkan dapat diekspor ke luar negeri dan menambah devisa negara. Selain itu, jika dilihat dari lingkup usaha kecil, dengan adanya leasing, maka masyarakat akan lebih mudah untuk membuka lapangan kerja atau perusahaan baru. Sehingga para usahawan tersebut nantinya akan membuka lapangan kerja dan dapat mengurangi angka pengangguran. Barang yang disewakan oleh leasing juga akan dikenakan pajak pertambahan nilai dan pemotongan penghasilan PPh pasal 23 karena dalam hal ini barang diberlakukan sewa-menyewa biasa. Maka dari penghasilan pajak inilah pemasukan negara akan bertambah. Berbicara tentang pajak, ada beberapa pasal yang mengatur mengenai usaha leasing di Indonesia. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nah, di dalam pasal ini dijelaskan mengenai kewajiban wajib pajak dalam membayar dan menyetor pada negara, serta tata cara pembayaran, pelaporan, dan penyetoran pajak. Kemudian yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai pajak penghasilan. Kemudian yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Kemudian yang keempat, ada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 mengenai lembaga pembiayaan. Kemudian yang kelima, ada Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 64 Tahun 1988. Kemudian yang terakhir yaitu Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 364 Tahun 1988 pada tanggal 20 Desember 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1256 Tahun 1989 pada tanggal 18 November tahun 1989. Adalah contoh perusahaan leasing yang ada di Indonesia. Yang pertama ada PT BCA Finance, yaitu perusahaan pembiayaan yang kegiatan utamanya yaitu pembiayaan terhadap kendaraan, khususnya kendaraan roda 4. Jadi kalau misalkan ada masyarakat yang ingin memiliki mobil baru atau mobil bekas, maka perusahaan ini dapat menjadi pilihan bagi mereka secara kredit. Kedua ada PT Adira Dinamika Multi Finance, yaitu perusahaan yang dapat melayani pendanaan untuk segala jenis merek motor dan mobil baik baru maupun bekas, serta dapat memberikan pendanaan terhadap dana multiguna untuk kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, ada PT Federal International Finance, yaitu adalah perusahaan yang menyediakan fasilitas pembiayaan secara konvensional dan syariah untuk nasabah yang ingin memiliki motor merek Honda. Pada tahun 2017, perusahaan ini telah bekerja sama dengan beberapa travel agent untuk paket perjalanan religi. Yang keempat, ada PT Astra Credit Company, yaitu sebuah perusahaan yang menyediakan fasilitas pelayanan pendanaan secara konvensional dan syariah bagi nasabah yang ingin memiliki mobil, alat berat, pendanaan perumahan, pendanaan multiguna, serta untuk modal kerja. Contoh yang terakhir yaitu PT Busan Auto Finance, yaitu perusahaan pembiayaan untuk motor dengan merek Honda. Nah, perseroan ini sudah terdaftar dalam Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau yang disingkat API, di mana perseroan tersebut sudah diawasi langsung oleh OJK.